Jadi dijatuhkannya bom oleh tentara sekutu ke Hiroshima dan Nagasaki boleh jadi karena masalah mispersepsi komunikasi. Nah, ketika itu Perdana Menteri Jepang yaitu Suzuki Kantaro menyampaikan pidato ya setelah diultimatum sekutu untuk menyerah. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan melanjutkan penyajian tentang pengertian dan ruang lingkup komunikasi politik. Dan ini adalah video yang kedua. Selamat menyaksikan. Ya, saat itu posisi Jepang sudah memang di ujung tanduk gitu ya, udah terdesak, lalu tentara sekutu memberikan ultimatum untuk menyerah gitu. Kalau nggak menyerah ya dihancurkan. Nah, kemudian Perdana Menteri Jepang itu menyampaikan pidato, sebetulnya pidatonya cukup panjang ya, tapi ada satu kata yang bisa dipahami secara berbeda, yaitu kata mokusatsu, yang kemudian diterjemahkan oleh Domei, kantor berita Jepang ya, dengan mengabaikan. Jadi kata mokusatsu itu diartikannya mengabaikan, padahal yang dimaksud adalah jangan memberikan komentar sampai keputusan diambil. Jadi di situ sebetulnya Perdana Menteri Jepang itu sedang menunggu respon dari Uni Soviet. Ya, kita tahu kan Uni Soviet menjadi lawan daripada tentara sekutu gitu ya. Dan Jepang sebenarnya mengharapkan bantuan dari Uni Soviet, tapi belum datang sampai saat itu. Maka Perdana Menteri Jepang sebenarnya lebih memilih untuk diam ya. Bukan berarti mengabaikan ultimatum tentara sekutu, tapi karena kemudian mokusatsu itu diartikan mengabaikan, maka atau pada akhirnya dijatuhkanlah bom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dengan senjata nuklir Little Boy, dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 atau 3 hari kemudian dengan bom nuklir Fat Man. Jadi dari perspektif komunikasi ini jelas dampaknya luar biasa. Tentu ini kita bisa terapkan dalam berbagai kasus ya, misalnya juga di dalam politik di negara kita atau negara yang lain, ketika presiden menyampaikan pesan ke masyarakat lalu masyarakat memahaminya secara berbeda, atau aktor-aktor politik yang lain menyampaikan pesan dan pesannya dipersepsi secara berbeda, maka akan muncul kesalahpahaman. Karena itu salah satu hal yang penting diberikan oleh komunikator, terutama komunikator politik, adalah pesannya harus jelas ya. Jangan mengandung sesuatu yang ambigu atau bisa menimbulkan tafsir yang macam-macam ya. Oke. Lalu bagaimana dengan pengertian terminologis dari komunikasi? Ada banyak definisi tentang komunikasi. Ya, tidak ada benar atau salah dalam hal ini ya. Banyak banget ya. Tapi salah satu di antara pengertian terminologis komunikasi yang menurut saya sangat menarik dan relevan untuk komunikasi politik adalah yang disampaikan oleh Harold de Lasswell, yang dikenal dengan Lasswell Communication Model ya, model komunikasinya Lasswell, di mana Lasswell membuat definisi yang singkat, padat, tapi mencakup banyak hal. Makanya dia mendefinisikannya sebagai berikut: who says what in which channel to whom with what effect. Jadi siapa menyampaikan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan efeknya apa. Nah, jadi ini sangat luas ya, mencakup banyak hal. Setidaknya di sini ada 5 unsur komunikasi ya. Who adalah komunikator, lalu say what adalah pesan, in which channel adalah medium atau saluran ya, televisi, koran, majalah dan lain sebagainya, atau sekarang internet ya, media online. To whom adalah receiver atau komunikan halayak ya, yang mereka yang menerima pesan. With what effect, lalu dampaknya atau akibatnya apa. Nah, jadi ini adalah pengertian komunikasi menurut Lasswell.
Baik, kita sekarang masuk ke pengertian etimologisnya politik. Nah, kata politik atau politics bersumber dari bahasa Yunani politika yang berhubungan dengan negara. Akar katanya polis yang artinya warga negara dan polis negara kota. Ya. Dengan demikian kata politik kerap berhubungan dengan kata negara dan warga negara. Jadi kalau kita belajar tentang politik, biasanya ya bahasanya tidak jauh dari negara dan warga negara. Misal kalau kita bicara tentang negara, kan kita bicara mulai dari teori pembentukan negara misalnya ya, asal usul negara gitu. Ada beberapa teori bagaimana negara ini terbentuk pada awalnya seperti apa. Nah, salah satunya misalnya teori atau yang dikenal dengan kontrak social kontrak ya, dari Thomas Hobbes dan lain-lain ya. Ada John Locke, ada bahkan filosof Prancis Jean-Jacques Rousseau juga menjelaskan tentang kontrak sosial. Nah, di video saya juga ada tentang kontrak sosial ya. Dan lain-lain tentang negara. Lalu bicara tentang warga negara, kan kita bicara tentang political right ya, hak-hak politik, bicara tentang civil liberties, tentang segala macam terkait dengan warga negara. Pendeknya sebenarnya pembicaraan tentang politik tidak akan jauh dari negara dan warga negara. Nah, lalu pengertian terminologis ya sama juga dengan komunikasi, ada banyak definisi tentang politik. Dan lagi-lagi tidak ada benar salah dalam hal ini ya. Yang ada mungkin yang satu definisinya sangat luas atau yang satunya sempit gitu ya. Nah, saya lagi-lagi tertarik dengan apa yang didefinisikan oleh Harold de Lasswell. Harold de Lasswell ini sebenarnya adalah ilmuwan politik, memang aslinya ilmuwan politik ya. Tapi karena sering melakukan kajian-kajian penelitian tentang propaganda ya, kampanye, pokoknya yang berkaitan dengan komunikasi politik, maka sekarang dia banyak dikelompokkan ke dalam ilmuwan komunikasi politik. Nah, definisi Lasswell tentang politik seperti yang terlihat adalah bahwa politik is who gets what, when, and how. Jadi politik itu adalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Ini memang perspektifnya kekuasaan ya. Siapa berarti para aktor politik atau para politisi mendapatkan apa yang didapat, kekuasaan kah, kursi, dan lain sebagainya. Lalu kapan? Nah, terjadinya kapan? Kalau Indonesia misalnya sebentar lagi kita akan pemilu 2024 ya. Nah, itu berarti waktu diadakannya perebutan, boleh juga disebut gitu ya, kekuasaan gitu ya, atau perolehan kekuasaan. Lalu bagaimana? Nah, caranya bagaimana orang mendapatkan kekuasaan? Kalau yang prosedural ya melalui pemilu. Ya, nanti 24 kita akan pemilu, di situ kita akan tahu siapa yang akan menjadi presiden, partai politik mana yang akan muncul sebagai pemenang pemilu, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga cara mendapat kekuasaan yang tidak secara prosedural ya. Misalnya dengan cara kudeta. Di sejumlah negara ya ada juga terjadi kudeta ya, baik secara berdarah maupun tidak berdarah. Di Asia Tenggara misalnya Myanmar gitu ya, yang pernah melakukan kudeta. Ada lagi cara yang lain, misalnya referendum. Jarang terjadi tapi ya pernah terjadi referendum untuk memperoleh kekuasaan. Tapi yang banyak dilakukan adalah tentu saja melalui pemilu ya. Nah, itu pengertian terminologis dari politik.